Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, atau selamat malam, atau kapanpun saat ini kita mengikuti temu doa. Biarlah kiranya melalui temu doa pada kesempatan yang kita ikuti saat ini, kita diberkati melalui talk show pada malam hari ini, maupun melalui setiap pujian dan doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa rindu dekat dengan kita. Dan firman-Nya adalah kebenaran, adalah suara daripada Tuhan yang akan memimpin setiap kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kerinduan dari roh kita sesungguhnya adalah senantiasa ingin hidup dekat dengan Tuhan. Dengan juga menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengan seluruh keberadaan diri kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu Tuhan untuk hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, tapi hanya karena Roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Padamu kami berpegang dengan teguh, sebab Engkaulah Tuhan Allah dan Raja kami. Oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sungguh berdaulatlah atas seluruh hidup kami, ya Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Mari saudara kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dan di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan bersama juga di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau terus menyertai, memimpin dan memberkati hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami ada di tengah-tengah segala kesulitan, sekalipun kami harus menghadapi mara bahaya di depan kami, tetapi oleh karena jaminan pimpinan pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu yang kekal yang telah menyelamatkan kami bersyukur karena kami boleh menikmati sukacita, rasa aman, tenang dan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami sekali lagi. Engkau yang terus menuntun setiap kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh dituntun senantiasa dalam hidup ini. Dalam proses kehidupan kami untuk kami memandang kepada Tuhan. Untuk kami terus mencari Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami akan diberkati melalui acara talk show. Biarlah apa yang akan kami dengarkan bersama-sama menjadi berkat bagi kami yang menolong kami untuk kami mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Kehidupan di tengah-tengah keluarga kami bersama di dalam pimpinan penyertaan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan temu doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam rangka bulan keluarga GKKK Surakarta, kita akan menyaksikan talk show pada kesempatan saat ini. Talk show pada malam hari ini akan dibawakan dengan tema membangun keluarga yang kokoh di masa pandemi. Dengan moderator Bapak Andrew dan Ibu Yulia Tio. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan talk show. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama tahu ya bahwa di era pandemi ini seluruh dunia boleh dibilang sama-sama bergumul. Mungkin yang paling jelas yang sama-sama kita melihat adalah dunia usaha ini sangat-sangat bergumul. Ya, banyak karyawan di PHK, banyak efisiensi terjadi di mana-mana dan seterusnya. Tapi tidak lupa pula bahwa dunia keluarga pun juga bergumul, ya. Saya pribadi melihat bahwa ada data menunjukkan konflik rumah tangga itu meningkat. Bahkan data perceraian pun juga meningkat di era-era pandemi seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini di temu doa yang spesial bulan keluarga, kita akan sama-sama melihat bagaimana isu keluarga di tengah-tengah era pandemi ini harus kita sikapi. Tantangan-tantangan yang harus kita sadari itu seperti apa? Tantangan-tantangan itu yang harus kita antisipasi seperti apa, baik dari sisi pernikahan, baik dari sisi parenting, ataupun bahkan anak ke anak, saudara ke saudara, intinya adalah isu keluarga. Ini kita akan sama-sama cermati, kita harus sikapi seperti apa, khususnya sebagai keluarga Kristen. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama, tantangannya seperti apa dan juga solusinya seperti apa di dalam kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita sebuah keluarga yang Tuhan taruh passion di dunia kesehatan. Yang pada hari ini mereka sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Bapak Yusuf ya, dari beliau adalah seorang dokter spesialis paru-paru yang sudah kurang lebih 40 tahun menggeluti di dunia kesehatan. Kemudian beliau juga ada di tengah kita anaknya Dokter Yusuf yaitu Dokter Magda. Dokter Magda juga sama memiliki passion yaitu di bidang spesialis paru-paru juga kurang lebih 10 tahun menggeluti dunia kesehatan. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Dokter Andi yaitu menantu Dokter Yusuf. Beliau sudah 10 tahun juga menggeluti dunia kesehatan dan khususnya juga mengambil spesialisasi di dalam dunia SPOG ataupun kalau kita lihat ini dokter kandungan gitu kira-kira. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman mereka
Dan juga kita akan menyimak bersama-sama bagaimana kita sebagai keluarga Kristen memiliki satu peran yang istimewa justru di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Kita akan mengikuti dan bagaimana mereka bisa membuat kita paham, mereka bisa berbagi ilmu-ilmu dan juga mereka boleh sharing pengalaman mereka di dunia kesehatan maupun juga secara spiritual. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini gitu ya. Nah, ini ya, kita sama-sama melihat ya bahwa di era pandemi ini kita memiliki satu tantangan ya, khususnya hari ini kita mau bicara tentang konteks keluarga. Nah, bagaimana Bapak Ibu sendiri melihat tantangan secara spesifik yang terjadi di dalam keluarga ya dengan dampak dari pandemi ini? Boleh Bapak Ibu Saudara bisa sharing gitu ya. Mungkin mulai dari siapa? Saya atau? Boleh Pak Yusuf. Oke, ya selamat siang ya ini. Terima kasih Pak Indro. Tantangan itu sifatnya begini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu menghadapi suatu persoalan tuh dengan kacamata iman, dengan kacamata sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, tentunya akan beda sekali dengan orang-orang yang mungkin tidak memikirkan masalah rohani. Jadi semua di dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari suatu problem dan masalah. Hanya saja cara menyikapi kita itu tidak seorang diri tetapi ada penyertaan Tuhan di sana yang menggambarkan bahwa Tuhan itu bekerja di dalam setiap masalah dunia dan kehidupan keluarga. Sehingga tantangan yang kita hadapi itu yaitu mungkin saja kebiasaan pergi dolan sekarang tidak lagi dilakukan. Kemudian makan bersama di luar yang dulu mungkin rutin tidak dilakukan. Dan mungkin juga tantangan kebiasaan yang harus lebih bersih. Pergi, pulang sampai rumah harus cepat ganti pakaian, tidak seperti biasanya dulu. Cuci tangan, membersihkan diri baru makan dan sebagainya. Ini satu tantangan karena ini merubah kebiasaan atau habit. Ya, saya sendiri seringkali ditegur sama dokter Andi atau Magda, ayo Pi, maskernya kok enggak dipakai terus piye itu. Nah ini tantangan. Nah disinilah kita harus punya kerelaan hati menghadapi tantangan. Jadi kerelaan hati itu sifatnya itu harus disadari secara pribadi bahwa memang harus begitu. Karena yang kita hadapi itu satu virus, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata tetapi sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Saya secara pribadi banyak sekali merawat pasien kena COVID tiap hari. Baik itu di Rumah Sakit Dr. Muardi ataupun Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi. Yang tak rawat itu banyak dan banyak sekali yang dikonsulkan oleh sebab masalah-masalah yang berhubungan dengan paru. Gambaran radiologi yang kurang bagus sedikit pun dikonsulkan. Nah di sini tantangannya saya melihat bahwasanya keluarga-keluarga menjadi lebih panik. Tapi saya belajar untuk menenangkan mereka, saya masukkan unsur-unsur rohani, tidak usah khawatir, kalian tenang ya. Pikiran dipusatkan kepada berserah kepada Tuhan dan mohon doa. Ada kalanya orang yang sakit keluarganya mondok atau dirawat sampai lama sekali, lebih 2 bulan karena setiap 7 hari diswab positif terus. Nah jadi saya mesti harus memberitahu bagi yang sakit ataupun keluarganya untuk bertahan dengan tidak bosan. Tidak boleh ambil putusan yang keliru dengan mengatakan bahwa saya sudah sehat tetapi kenyataannya masih positif. Nah kira-kira begitu, maka saya kira tantangan yang terbesar adalah dari diri kita sendiri untuk rela hati melihat semuanya itu sebagai suatu kenyataan untuk dihati-hati dan diperhatikan dengan baik. Saya kira itu. Nah, tadi menarik ya, mungkin yang sama-sama kita alami juga bersama yaitu adanya perubahan kebiasaan. Ya, yang tadi misalnya biasanya mungkin kita sering dolan gitu ya, tapi kali ini nggak bisa, sangat susah. Biasanya sering kumpul makan keluar bersama begitu kan ya, mungkin juga sangat-sangat susah sekarang gitu ya. Nah saya tertarik nih Dokter Andi sama Dokter Mada ini juga ngalami perubahan kebiasaan seperti itu apa enggak nih? Ya,
Kalau saya sendiri kan juga sama seperti Papi ya, saya dokter paru juga. Dan kalau saya melihat di situasi pandemi seperti ini, tantangan di pekerjaan memang lebih berat. Karena satu tadi, menenangkan kepanikan orang gitu. Karena sekarang ini banyak sekali pasien yang selalu datang nanya, saya kena COVID enggak? Misalkan pilek atau batuk sedikit, mereka tanya kena COVID enggak? Dan itu hampir setiap hari pasti ada pasien-pasien yang mengeluhkan dan bertanya seperti itu. Nah, kita sendiri sebagai dokter paru juga ya harus hikmat, harus penuh bijak untuk memastikan. Dan kalau memang tidak pun juga kita harus edukasinya lebih untuk menenangkan gitu. Baik dari segi kesehatannya juga dari segi psikisnya kita juga harus lebih ekstra jadian dalam mengedukasi pasien. Nah, itu yang bagi saya juga ya tantangan gitu. Terus dalam merawat pasien COVID pun juga sama tadi seperti Papi bilang kalau pasien yang COVID sendiri pun itu kan kadangkala ada yang gejalanya sudah perbaikan cepat ya, tapi masih positif seperti itu. Nah, itu mereka kalau saat dirawat kan mereka kadang mengalami suatu trauma karena isolasi gitu. Nah, itu kan setiap divisit mereka ribut, marah. Nah, seperti itu kita harus edukasinya harus ekstra gitu loh. Menenangkan mereka walaupun Bapak sudah tidak ada gejala, tapi ini Bapak ini masih dalam masa isolasi misalkan seperti itu. Itu butuh ekstra. Kadang menghadapi kemarahan keluarga juga, apalagi kalau yang misalkan pasiennya meninggal seperti itu. Karena mereka kalau yang pasien COVID meninggal itu keluarga kan tidak bisa merawat secara prosedur biasa, tidak bisa istilahnya kalau ini memandikan ataupun berdekatan dengan pasien gitu. Ada protokol khusus untuk perumatan jenazah pasien COVID. Nah, itu kadang kan menimbulkan kekecewaan keluarga, kemarahan keluarga, kadang ada keluarga yang bicaranya kasar gitu. Nah, itu ya butuh ketetekan hati kita ya, ketegaran hati kita untuk kita ya mengedukasi. Di tengah kita sendiri juga ya lelah ataupun kita sendiri ya juga dikata-katain kadang yang enggak enak juga. Nah, itu ya itu bagi saya ini tantangan baru dalam selama jadi dokter paru ya, kondisi seperti ini nih ya kondisi seperti ini nih pasti dialami semua tenaga kesehatan di situasi pandemi seperti ini kalau saya rasa ya. Kalau tadi berbicara tentang ini di lingkungan pekerjaan begitu, Ibu merasa memang ada satu tekanan di mana Ibu dituntut lebih, ini biasanya hanya mengedukasi ringan, kali ini Ibu ada tuntutan lebih gitu kepada pasien untuk menenangkan. Nah, kira-kira kalau di dunia pekerjaan dampaknya seperti itu, apakah kemudian di keluarga ini? Nah, kita bicara ke keluarga, ketika Ibu di pekerjaan dituntut seperti itu, ketika sudah masuk ke rumah, nah saya itu tertarik Bu, ini Ibu dampaknya kepada keluarga, kepada Pak Andi sebagai suami, kepada ada 2 anak ya Bu ya, ada 2 anak yang ada usia-usia anak-anak masih ya, itu Ibu sendiri mengalami tantangan apa Ibu di tengah-tengah Ibu di pekerjaan juga dituntut sedemikian seperti itu? Nah, itu jelas itu sudah satu rentetannya pasti. Bisa gitu. diceritakan. Karena kalau dokter itu kan sebenarnya tuntutannya sih capeknya sih lebih bukan ke fisik tapi lebih ke pikiran ya gitu. Nah, jadi ya otomatis lah kadang kalau pulang itu pasti kadang rasa lelah itu terbawa. Apalagi kita udah tahu mau sampai rumah itu kan rasanya sudah mau melepaskan semuanya gitu loh. Jadi rasanya sampai rumah tuh capek seperti itu. Rasanya sih pengennya kan ya, yang marah siapa Pak, Ibu ya? Orang. Ya, rasanya kalau udah sampai rumah ya pengen dilepaskan semuanya gitu. Tapi kan kita tahu di rumah ada anak, ada keluarga ya. Jadi kalau sudah mau sampai rumah harus berusaha meriset. Jadi ini saat ini sudah kondisi sampai di rumah nih. Enggak boleh bawa-bawa situasi pekerjaan seperti itu. Tapi ada enggak Bu dampaknya kepada suami gitu? Dalam kondisi seperti ini kurang lebih mungkin dari suami narasumber langsung bisa. Ada dampaknya enggak Pak Andi? Suami jadi korban ya? Nah, itu dia. Enggak sih sebetulnya kalau jadi korban ya enggak, memang betul. Support lah ya. Tantangan kita sebagai tenaga medis ya, terutama kita yang merawat pasien secara langsung. Saya pun juga pernah merawat pasien COVID secara langsung, positif dan kebetulan keguguran. Saya juga perlu melakukan tindakan dan itu saya juga takut ya.
Saya juga takut, stres, kalau saya ketular nanti saya bisa bawa ke rumah, itu tantangan sendiri betul. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Magda, Papi juga, dan saya sendiri juga berusaha. Kami sebenarnya tantangan dari diri sendiri, seperti yang Papi bilang. Bagaimana kita bisa konsisten. Saya bersyukur Papi, Magda konsisten terhadap diri sendiri bahwa urusan pekerjaan adalah urusan pekerjaan. Ketika kita di rumah, ya udah kita harus berusaha melepas semuanya itu. Bukan melepas amarah, tapi melepas pikiran-pikiran itu keluar. Jadi kita melepasnya sukacita di rumah. Tapi memang kadang kalau fisik sudah capek, saya juga berusaha ngerem diri. Kadang kalau saya sendiri sudah capek, saya lebih baik saya diam. Atau mungkin saya langsung mandi, saya langsung ambil waktu teduh, seperti itu. Saya nggak mau banyak berinteraksi karena saya takut. Emosi saya masih ada di sana. Begitupun juga Magda. Tapi kadang kita sebagai manusia yang lemah, kadang kita juga ya kelepasan gitu. Kalau saya lihat Magda lagi marah-marah ya, kadang sebenarnya masa sepele, tapi karena di alam bawah sadar itu udah capek. Mungkin Magda tanpa sengaja ngomong ke anak itu keras. Masalah-masalah kecil kelihatannya jadi gede. Nah, kadang saya juga diam aja dulu karena saya tahu biar sama-sama nyaman. Nanti kalau sudah agak reda baru saya kasih tahu, kamu sebenarnya ngomong kayak gitu nggak perlu lah. Nah, jangan terlalu itu, jangan dibawa. Kadang pun Magda juga nggak kerasa seperti itu. Bahkan mungkin saya pun juga kadang nggak kerasa. Jadi agak berubah perilakunya ya, karena mungkin betul karena stres di tempat kerja. Ya, stres di tempat kerja memang bisa mempengaruhi keluarga kita kan Iya, ya. betul. Iya Ada sih. protes-protes nggak nih Pak dari anak-anak gitu? Kenapa sih mami papi gitu katakan kenapa sih berubah gitu? Anak-anak tuh mungkin barangkali mereka tidak paham betul gitu, dokter harus begitu mungkin, tapi mereka protes gitu karena mereka nggak nyaman gitu. Kenapa sih papi mami? Ada nggak Pak? Bapak kalau dari anak-anak ada protes atau cucu gitu barangkali Pak? Enggak ya, saya kira kok saya nih nganu ya, kurang perhatian masalah protes apa gimana ya. Karena saya tuh atau mungkin karena usia ya. Saya mungkin udah 60 tahun dan lama sebagai dokter. Problemnya menangani pasien tuh boleh dibilang kan sudah begitu banyak jenis ya. Sehingga stabilitas emosinya itu maaf ya, mungkin sudah tingkatnya itu sudah tingkat level advance. Soalnya gimana, kalau saya bilang anak muda sekarang ya, pekerjaan begini membuat stres. Saya tuh kadang-kadang bingung toh, stres tuh seperti apa gitu loh. Saya tuh kok kerja dari pagi jam 7 sampai jam 11, 12 malam, saya kadang-kadang pulang 12:30 lebih. Ya udah, saya nikmati sebagai suatu anugerah Tuhan ya. Ya, setiap praktek tuh saya nyetel lagu-lagu rohani, hatinya nyanyi, ya pagi sore nyanyi dalam hati. Lalu kemudian juga berusaha walaupun tidak begitu banyak waktu tapi punya hati yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga bingung nek bilang stres tuh sing gimana. Lah nek dipikir saya tuh pernah juga ngerasa kayak harus mimpin 2000 orang sebagai wakil direktur di rumah sakit. Di situ saya masih praktek pribadi, saya jalankan, tidak saya rubah. Lalu juga masih ngurusi bagian paru secara pribadi. Dan masih harus maju ini, maju itu, saya minta bantuan Magda atau Andi atau siapa buatkan ini dan itu. Itu kok rasanya ya biasa-biasa gitu loh. Mungkin istilahnya ya, karena saya tuh pernah ngalami zaman susah sebelum gestok dulu ya. Ya, itu juga mungkin ada manfaatnya ya. Pada waktu itu yang namanya orang susah itu enggak bisa dibandingkan dengan keadaan sekarang. Ya, orang sekarang baru berapa bulan mungkin penghasilan mulai merosot atau ada masalah yang membuat dia menjadi kurang, begitu aja sudah bingung. Lah zaman itu saya memang masih anak-anak ya, waktu itu masih berusia 8 tahun ya. Tapi saya bisa merasakan pada waktu itu ekonomi keluarga yang sangat mepet itu kok rasanya enggak membuat kami itu menjadi orang yang mudah jadi mudah sumbu pendek atau mudah
tegang begitu loh. Nah, dan kalau saya lihat situasi sekarang ini, saya merasakan ini enteng banget gitu loh. Ya, ringan karena virus ini masih bisa diatasi gitu loh. Cuman kebiasaan aja yang seharusnya terjadi pada diri kita untuk kebersihan, kita sudah tinggalkan lama. Misalkan saja kebiasaan cuci tangan, itu kan sesuatu hal yang lumrah toh. Orang pergi pulang ya jangan ambil makanan dulu. Tapi kan kita sudah terbiasa pergi, belum kita jimpit makanan ini itu. Nah, sekarang kita dibiasakan harus cuci tangan. Minum, setiap kali leher kita nggak boleh kering. Ya jelas kalau kering, kalau ada kuman mudah sekali nempel di situ. Nah ini kan kebiasaan baru. Jaga jarak, itu juga kebiasaan yang mungkin dulu enggak berpikirnya, sekarang kalau ditambah jaga jarak apa sih susahnya? Kira-kira begitu Bapak. Oke. Mohon dimaafkan nek tanya stres, aku bingung jawabnya ya. Kan mungkin ada sedikit perbedaan gitu antara Iya. Senior sama Generasi ini ya. generasi, membuat Perbedaan generasi perbedaan ini mungkin dalam hal dampak. definisi stresnya rada beda. Kami generasi micin, Pak. Jadi kalau saya bilang stres tuh bingung ya. Bingung ya? Sing piye toh kok dadak ada yang kata-kata stres gitu. Apa enggak ada kalimat lain yang lebih enak Wah, didengar? depresi malah. Ya, tapi oke, saya tangkap bahwa khususnya dari Dokter Andi, Dokter Mada ya punya keluarga bahwa ya ada impact ya, tetap ada dampak di era pandemi ini, misalnya lebih emosi lebih meningkat. Mungkin komunikasi suami istri pun juga agak sedikit kadang-kadang bisa tegang. Kemudian komunikasi ke anak itu juga bisa menegang, juga bisa daripada yang kemarin-kemarin lah gitu ceritanya ya. Nah ini menarik sih memang, ini dari artinya gini sih, saya melihat bahwa mungkin bagi sebagian kita juga mengalami hal yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi kita ini ya manusia yang juga masih punya emosi ya. Jadi kita nggak sendirian juga ya yang ngalamin namanya dampak dari pandemi ke dalam keluarga kita begitu. Nah saya tertarik sekarang malah kira-kira solusinya seperti apa atau mungkin mengantisipasinya juga bagaimana begitu sih ya. Nah itu lebih bisa didetailkan lagi begitu kira-kira. Tadi kan kita lagi bertanya nih ya dampaknya secara di pekerjaan maupun di relasi gitu. Ada satu yang saya juga masih akan tertarik ini, khususnya dari Pak Yusuf bisa cerita dari mewakili generasi yang sebelumnya dan Baby kita yang sudah generasi yang sekarang secara spiritual nih Pak. Ini kan kita nggak bisa ke gereja bertemu dengan teman-teman, kita juga pelayanannya itu terbatas, masih bisa melayani tetapi lebih terbatas, ke gereja juga terbatas. Bapak sebelumnya aktif gitu di gereja mungkin, nah kemudian ketika dengan situasi seperti ini membuat terbatas itu secara kerohanian nih Pak, secara iman Bapak kepada Tuhan, secara pertumbuhan pengharapan Bapak, apakah ada dampak-dampak tertentu Pak? Seharusnya dampaknya lebih baik. Bisa Lebih positif. diceritakan gimana Pak? Ya seharusnya memang minimal sama dengan kalau pada waktu belum ada COVID. Tapi kalau bisa dampaknya harus lebih bagus. Sebab kita ini sedang mengalami ujian kehidupan batin dan masyarakat. Kalau kita bisa berhasil lolos iman kita pada posisi seperti ini, saya yakin berkat-berkat besar akan menanti kita. Amin. Boleh diceritakan Pak kalau Bapak sendiri Jadi selama 6 bulan yang saya ceritakan gimana, ini Pak? bukan sesuatu yang sifatnya di awang-awang, Bu. Saya menceritakan sesuatu yang sifatnya membumi, yaitu kesadaran pribadi kita bahwa situasi COVID ini hendaknya disikapi sebagai kesempatan kita untuk lebih menggali kedekatan kita dengan Tuhan. Saya yakin banyak orang Kristen yang dalam membaca kitab suci ataupun menghayati keimanannya pada Tuhan itu bergantung sekali pada gereja. Tapi menggali secara pribadi ini mungkin kurang ya. Mungkin, nah disinilah. Ya saya tertarik itu, Andi pada masa COVID itu malah beli kitab suci yang besar itu untuk dibaca. Itu bagus sekali. Ya, saya melihat itu sebagai suatu hal yang positif. Zaman sekarang ini kita bisa membaca dari
Android ataupun juga buku yang ada di rumah. Nah, dampak yang positif yang harus ditimbulkan adalah kesadaran pribadi bahwa dalam situasi ini adalah kesempatan kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Yakinlah dengan kesetiaan yang ditambah dalam situasi waktu yang bertambah dalam hidup kita karena lebih banyak di rumah ini, itu justru akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah ini yang kadang-kala orang tidak mau ngerti. Ngertinya itu sekarang itu seperti di penjara, ngertinya itu sekarang seperti kekang, ngertinya itu sekarang itu seperti dihalang-halangi. Sehingga kesukacitaan rohaninya justru malah dipendam atau bahkan diminimalisasi. Ya coba sekarang ada ndak keluarga-keluarga yang suka nyanyi? Mbok coba itu dikembangkan pada waktu-waktu selang itu mau nyanyi bareng, nyanyi sendiri, kaset harganya ya ndak mahal. Terus masalah membaca kitab suci, mbok coba itu dikembangkan. Ya, tidak sekedar baca renungan, tapi memperdalam mulai dari kitab-kitab, mau dari Kejadian dulu ya mari, mau dari depan ya mari, depan dan belakang digali gantian ya boleh. Nah ini yang kadang-kala tidak begitu disadari. Jadi saya justru menganggap COVID-19 ini dari sisi positif banyak, yaitu lebih secara rohani mendekatkan kita pada Tuhan. Masalah kerinduan kita untuk berbakti itu sudah pasti. Kita sebagai orang Kristen punya kerinduan hati untuk berkumpul bersama. Tetapi apa boleh buat kalau situasinya sedang tidak memungkinkan? Itu tidak akan menggugurkan iman kita sebagai anak Tuhan. Baiklah, pada waktu hari Minggu diusahakan ada kebaktian keluarga dari gereja yang kita percaya menyiarkan yang baik dan kita cocok. Ya, selama ini saya ikut Magda dan Andi mendengarkan khotbah yang ada di ruang ini. Tapi terlepas dari itu semua digali sendiri. Orang lain cuma bisa memberi petunjuk. Tetapi ayo coba gali sendiri. Apa-apa yang perlu dalam masa COVID ini untuk dikembangkan dalam rumah tangga kita sehingga tidak ada lagi kata-kata stres, tidak ada lagi kata-kata bosan, tidak ada lagi kata-kata jenuh ataupun terbatas. Segala sesuatu keindahan itu akan muncul di sana. Minta supaya Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita untuk menjadi penyemangat bagi perjalanan hidup kita. Roh Kudus diminta untuk berkarya lebih besar ketika kita ada di dalam keluarga yang terbatas tidak bisa pergi-pergi. Kalau saya ingat pada zaman dulu setelah gestok itu kita juga nggak bisa pergi-pergi kok. Listriknya cuma 110, kadangkala biarpet mati. Mau makan enak nggak ada duit. Ya, sikat gigi aja pakai botol. Nah, kita banyak di rumah. Pernah saya masih ingat toko itu tutup 3 bulan penuh. Lihat tidak mungkin buka, masih ada malam, ada jam malam lagi. Tapi kenapa? Justru iman bisa bertumbuh di dalam penderitaan. Anggap saja kalau ini satu penderitaan, tumbuhkan imanmu lebih besar di dalam penderitaan ini. Pasti nanti ada jalan-jalan keluar. Nah ini saya tertarik ini sebelum ke Bu Yulia lagi ya. Saya tertarik tadi kan Dr. Yusuf ngomong Andi beli Alkitab besar. Nah ini saya jadi malu sendiri nih, saya punya kecil. Tapi saya tertarik untuk bertanya, Dokter Andi kenapa kok beli Alkitab besar? Apakah itu ini salah satu cara untuk meningkatkan sesuatu secara spiritual nih Pak Bapak? Kalau keluarga Bapak sendiri secara spiritual itu kenanya sampai di mana nih? Anak-anak juga Bapak Ibu dan kemudian gimana nih cara untuk mengatasi gitu? Dan kok sampai beli Alkitab sebesar itu gitu loh intinya. Oh itu ya, jadi masalah Alkitab yang besar itu sebenarnya gini loh. Papi pernah bilang ya walaupun kita itu udah di zaman yang modern ya, di zaman yang modern terus Alkitab itu bisa kita dengan mudah akses dari tablet, dari handphone. Tapi nggak ada salahnya kita itu memiliki Alkitab yang fisik. Nah waktu ngomong itu sih saya merasanya, wah ini Papi beda generasi nih sama saya nih. Tapi waktu saya saat teduh gitu ya, tiba-tiba saya tuh dapat apa ya? Jadi dapat satu pemikiran itu begini, satu pandangan. Nggak ada salahnya juga saya beli itu. Itu akan menarik anak-anak.
loh kok Alkitabnya besar gitu. Apalagi anak saya kan masih kecil, saya itu. Saya harus mengenalkan firman Tuhan. Selain beli Alkitab yang besar itu, saya juga beli Alkitab anak-anak yang ada gambar-gambarnya itu. Dan setiap malam saya komitmen sama Magda, walaupun ya mungkin kadang saya capek, ya nggak mungkin, kadang juga nggak setiap hari juga, dalam 1 minggu mungkin ada 1-2 hari yang lowong. Saya berusaha menyempatkan diri untuk kalau malam kita saat teduh bersama dengan anak-anak, berdoa bersama, dan kita baca itu Alkitab. Saya ceritakan satu cerita dari Alkitab, dari firman Tuhan itu yang membuat dia tertarik. Karena anak saya kalau cuma ngelihat handphone gitu, ini apa, ini nggak tertarik. Nanti saya ngelihat, wah ini Alkitabnya besar, dan saya sendiri juga berusaha komitmen ya. Seperti yang Papi bilang, mungkin selama ini sibuk jadi kurang menggali firman Tuhan secara pribadi. Itu sih kalau masalah Alkitab besar itu. Kalau dari Ibu, apakah memang ada dampak khusus gitu Bu secara kerohanian dengan anak-anak juga? Kalau tadi yang menanggapi Alkitab besar itu, kalau Alkitabnya besar itu kan susah ya disimpan di lemari, ditaruh di meja. Jadi kan setiap hari lihat, oh iya Alkitab belum baca. Harus Itu jadi dibaca gitu ya, karena sudah di depan mata Iya. gitu ya. Atau Lihat juga kok, Magda selalu ngajak anak-anak sekolah minggu lewat TV, itu bagus sekali. Termasuk tangannya juga ikut nari, ikut apa. Kalau pas berdiri ya ikut mencolot-mencolot. Saya pikir menarik juga. Iya, ini Gitu. beruntung karena Ibu juga guru sekolah minggu ya, sehingga agak lebih bisa menjiwai lagi ya Bu ya. itu masalah menjiwai. Tapi Iya. kan memang secara ini sebagai anak Tuhan ya, kita kan harus mengajarkan, membawa anak-anak kita dari kecil gitu. Apalagi terutama di situasi pandemi seperti ini yang tidak bisa anak-anak ke sekolah minggu. Saya dulu pernah ya sharing ke salah satu guru sekolah minggu juga bilang, memang tantangan besar sih sebenarnya bukan pada orang dewasa ya, maksudnya kalau situasi pandemi, tapi pada anak-anak. Karena anak-anak itu kan dia belajar berdasarkan melakukan gitu dan melihat. Nah kalau enggak pernah ke gereja dan di rumah juga enggak pernah diajarkan ya pasti luput gitu. Padahal berapa lama lagi kita enggak tahu gitu. Jadi kan itu ya memotivasi kita, dan saya juga pada kesempatan ini supaya bisa didengar semuanya, itu penting loh. Maksudnya orang tua tuh yang berperan pada anak-anak di saat kondisi situasi pandemi. Karena kan anak-anak enggak bisa ke sekolah minggu, anak-anak enggak bisa ketemu misalkan di sekolah yang, ya memang kalau di sekolah kadang ada ya kebaktian, tapi kadang enggak semuanya kan sekolah di Kalam Kudus juga, yang ada renungan gitu, enggak ke sekolah minggu, enggak mendengar. Nah, kalau orang dari keluarga sendiri atau orang tua yang tidak mengajak untuk anak-anak ikut beribadah, itu kadang nanti bisa lewat setahun ini mereka istilahnya enggak kena taburan firman seperti itu. Jadi memang ya butuh kesadaran orang tua untuk yang mengajak gitu. Tanggung jawab Gitu. kita ya. Ya, bertanggung jawab gitu. Kita panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya memang betul yang dikatakan Magda. Ya kita merasa sama-sama menyadari bahwa itu memang tanggung jawab kita. Karena di era yang akan datang tanpa firman Tuhan, anak-anak itu pasti lebih nggak karu-karuan pasti. Kalau orang dewasa ya mungkin sudah punya kesadaran masing-masing ya, oh ya ibadah gitu ya. Tapi kalau anak-anak kalau enggak diajak orang tuanya untuk sekolah minggu, mungkin mereka ya enggak akan pikir, ya sekolah minggu gitu. Kadang ya mungkin kalau udah agak dewasa mereka sadar ya, tapi kalau yang masih balita, mereka mau diajak nonton sekolah minggu ya nonton, enggak ya kan, diajak berdoa ya berdoa, diajak enggak berdoa ya mungkin kadangkala ya mereka enggak berdoa, misalkan seperti kalau masih balita ya kan memang benar-benar 100% tanggung jawab ibadah di gereja dan guru sekolah minggu itu harus dilakukan orang tua masing-masing gitu. Ya saya bersyukur ya untuk gereja ini, untuk Tuhan kita bersyukur gereja ini ada, baik kebaktian dewasa itu sungguh memberkati kami, bahkan papi, mami, kita semua termasuk mami saya yang saat ini tinggal di Solo juga, kita beribadah bersama, streaming melalui gereja Kalam Kudus Solo ini. Saya sungguh berterima kasih sama anak-anak juga, terutama sekolah minggu ya, untuk loso-loso yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh untuk melayani di kebaktian online itu ya, terima kasih, itu sungguh memberkati. Ya, saya juga sama Magda, terutama Magda itu lebih komitmen ya untuk membawa anak-anak semakin dekat sama Tuhan.
Ya, terima kasih untuk Tuhan untuk gereja ini ya. Biasanya papi itu kan gerejanya beda-beda, kita kan gerejanya beda-beda. Papi di Kabangan, mami di Coyudan, kita jarang ibadah bersama. Tapi justru karena COVID ini, bersyukur kepada Tuhan karena COVID ini kita bisa ibadah bersama malah tiap minggu. Kalau tanpa COVID ya mungkin kita ibadah sendiri-sendiri. Ya itu menjadi satu sukacita sih buat saya secara pribadi. Dan saya yakin juga bagi keluarga saya itu juga satu sukacita. Ya, terima kasihlah untuk pelayanannya Kalong Kudus. Nah, saya dengar cerita begini, entah kenapa muncul dalam pikiran saya itu satu kata ya, warisan, atau dua deh, warisan iman ya, Betul. warisan iman. Nah, saya tertarik tanya ke Dr. Yusuf ya, sebagai papinya Magda begitu ya. Saya lihat kan tadi Magda ini cerita bagaimana dia pun juga berusaha mewariskan iman ke anaknya lewat sekolah minggu, juga dia ikut ikut membimbing bahkan ya. Dulunya Dr. Yusuf sendiri itu bagaimana ya mewariskan iman kepada anak-anak? Upaya apa saja yang dulu mungkin Dr. Yusuf lakukan gitu? Ini menarik warisan iman ini. Saya selalu menganggap itu bukan pekerjaan tangan manusia biasa. Tetapi itu pekerjaan Roh Kudus yang memang Tuhan hadirkan di dalam keluarga-keluarga yang mau dengan terbuka hati menerima kehadiran Roh Kudus. Nah, jadi sebetulnya terhadap semua keluarga orang-orang Kristen atau yang sejauh dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepadanya, itu memang harus kita pikirkan bahwa dengan kehadiran Roh Kudus itu hendaknya buahnya jangan hanya diterima di dalam diri kita pribadi saja, tapi hendaknya itu harus dihayati untuk seluruh keluarga. Artinya apa? Kalau ada satu di antara dua suami istri itu merasa bahwa dia itu bisa menjadi imam untuk keluarga, maka dia harus memimpin keluarga itu lebih dekat kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa pelajaran sekolah saja harus dimulai dari kecil sampai besar, diperhatikan terus-menerus. Nah, demikian juga tentang iman anak-anak. Ini memang harus sebisa mungkin dibina sejak sedini mungkin. Ya. Jadi anak-anak ini memang sejak kecil saya sudah tidak hanya mengajarkan dia untuk sana ke sekolah minggu, tapi juga sering kami bercerita tentang firman Tuhan di antara mereka. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin entah benar apa salah ya, tapi saya nganggap itu sesuatu hal yang baik dan boleh ya. Karena dilakukan oleh orang tua kepada anak, yaitu memberkati anak. Memberkati anak tidak hanya doa secara pribadi, anak tidur di kamar sana, kami di sini. Tapi sesekali saya masuk ke kamar anak-anak itu tidur, saya jengkeng di sebelahnya, saya tumpang tangan. Andija sok nek pas Sinja itu jengkeng minta diberkati. Wow. Nah, Betul. Oke. itu yang baik. saya lakukan tidak cuma sekali ya. Mereka tidur, saya datang dalam kerendahan hati, saya tumpang tangan dengan mereka. Dulu waktu kecil. Waktu maksudnya. kecil, saya ini ya enggak lah. Sekarang ya nek pas kamu pas pae Sintia Sama cucu-cucu. Sekarang Iya. cucu ya. Itu tumpang tangan, saya berdoa minta penyertaan Roh Kudus supaya si kecil anak ini kelak menjadi orang dewasa dan selalu dekat sama Tuhan. Imannya diberkati, bisa bertumbuh dengan baik, kehidupannya diberkati supaya bisa berhasil sekolahnya, bisa bekerja, dihindarkan dari orang-orang yang tidak baik dan yang jahat, diberikan banyak berkat untuk menolong sesama dan selanjutnya pada kali yang berbeda-beda. Nah, apakah itu juga merupakan bagian daripada pertumbuhan imannya Magda dan Febe ya saya tidak tahu. Tetapi sebagai orang tua
itu menjadi kewajiban saya. Dan saya minta sama Bu Dokter Yuli, kamu mbok juga sama setidak-tidaknya dengan versi yang berbeda atau sama dengan hari yang berbeda, tumpang tanganlah ke anak-anak supaya kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang dan jadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, ketika anak-anak sudah mulai suka aktif di gereja, saya juga memberi bimbingan secara rohani. Bagaimana mereka saya dekatkan dengan menjadi guru sekolah minggu. Saya mengatakan, kamu jadi singer, ini maksudnya saksi ini itu. Dia maksa-maksa tuh sama si Meeng itu. Itu, jadi singer terus. Saya bilang, kalau kamu jadi singer, kamu make patenono, enggak usah ada mic-nya, kamu umak-umik. Orang lain enggak tahu, kamu nyanyi yang lain. Saya bilang, orang lain enggak akan dengar. Tapi kalau kamu jadi guru sekolah minggu, ketika kamu bilang kepada anak-anak, anak-anak, Nuh itu anaknya 5. Maka anak-anak akan bilang, salah. Jadi kamu mesti belajar. Tidak ada hari tanpa belajar firman Tuhan kalau menjadi guru sekolah minggu. Nah, apakah ini juga merupakan suatu pengalaman pribadi yang mendekatkan kita? Jadi kalau gitu anak-anak muda itu memang sebaiknya pernah menjadi guru sekolah minggu. Tujuannya adalah untuk belajar. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Tapi ya harus diajak PA. Ya, kira-kira begitu Bapak. Maafkan kalau terlalu panjang. Wow, ini menarik sih, ya, menarik sekali ini hidup sekali ya karena dari pengalaman pribadi, ya pengalaman pribadi sampai memberkati segala. Saya jadi ingat papi saya juga begitu Pak. Saya waktu kecil saya juga diberkati waktu mau sebelum ke sekolah selalu diberkati gitu. Jadi mengharukan juga pengalamannya ya. Dokter Mada mungkin yang langsung rasain seneng ya. Nah Bapak Ibu, ini kan pandemi ini kita tidak pernah tahu sampai kapan. Kedepannya tentu masih terus akan seperti ini kondisinya, kita tidak pernah tahu. Dengan apa yang sudah kita alami selama kurang lebih 6 bulan, kemudian kita juga sudah mengupayakan bagaimana caranya supaya tetap kita ini bisa terus bertumbuh iman kita kepada Tuhan, terus bisa stay di dalam keluarga, kita juga tidak kehilangan momen kesempatan yang berharga dari relasi kita dengan keluarga dan sebagainya. Kira-kira peran keluarga Kristen sendiri itu di dalam hal mengajarkan tentang kesehatan secara sosial, ini karena anak-anak juga mereka secara sosialnya juga pasti terdampak karena tidak langsung bersosialisasi seperti biasanya, tentu mereka ada hal-hal yang pasti akan berbeda begitu. Nah, kira-kira ke depannya karena mengingat situasi juga belum tahu Pak, Ibu, nah kira-kira apa sih yang perlu kita terus antisipasi ke depannya supaya ya oke kita terus bisa mengalir nih bersama dengan itu, dengan kondisi ini, bahkan kita bisa lebih lagi ini kata Bapak Yusuf, justru di kesempatan ini secara spiritualitas kita boleh bertumbuh, secara relasi kita pun juga boleh terus bertumbuh begitu. Ini kita boleh di-sharingkan nih apa kiat-kiatnya keluarga Kristen. Ya, kalau kondisi saat ini satu hal yang harus kita taati bersama yaitu kita harus menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru. Nah itu poinnya tuh sebenarnya di situ. Kalau kita bisa adaptasi kebiasaan baru, ya sudah semuanya akan berjalan kembali normal. Tapi ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru itu. Seperti itu. Karena kan kita enggak tahu nih kapan berakhir. Dan nanti kalau sudah ada vaksin kan penyakit ini pun juga pasti akan ada gitu. Ya sudah berarti kan istilahnya kayak tadi Papi bilang ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Hidup kita akan terus berjalan normal gitu. Cuma normalnya normal yang baru seperti itu. Terus untuk terkait kondisi saat ini di mana COVID-nya masih yang benar-benar outbreak ya, istilahnya masih benar-benar bermunculan terus seperti itu. Ya, kita harus sebagai anak Tuhan lah di sini kita harus benar-benar ikuti taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan saat ini. Itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Kita sudah ikuti protokol kesehatan pun kadang kita masih bisa kena gitu. Apalagi kalau kita tidak ikuti gitu. Tapi kan setidaknya bukan kena karena kebodohan kita gitu. Jadi harus taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, kebersihan, jaga jarak gitu. Seperti itu. Dokter Andi? Ya, saya mau nambahin sedikit aja.
Kalau menurut saya sih yang pertama kita memang perlu mencari Tuhan. Kita minta pertolongan supaya kita seperti tadi yang Papi bilang itu memiliki kerelaan hati. Untuk berubah, untuk beradaptasi. Beradaptasi di new normal ini, kebiasaan baru ini. Ketika kita sudah punya kerelaan hati, maka kita akan konsisten dalam kita beradaptasi dengan adaptasi yang baru ini, yang new normal ini. Saya yakin kalau kita sudah bisa konsisten dalam menerapkan adaptasi di kebiasaan baru ini, peluang kita untuk terkena itu juga sedikit. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Kalaupun kita memang harus kena, Tuhan pun akan menolong kita, saya yakin itu. Terus secara lebih spesifik lagi, untuk anak-anak ya terutama. Kalau menurut saya kita harus lebih banyak meluangkan waktu kita. Memang betul pekerjaan kita secara finansial mungkin kita banyak mengalami penurunan dan kita mungkin akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi poin saya adalah jangan lupakan waktu kita untuk anak-anak. Saya sendiri berusaha kalau setiap pagi saya berusaha ada di situ karena mereka sekolah online. Kadang mereka sekolah online juga banyak kendala. Mungkin saya juga dapat curhatan dari teman-teman itu juga mereka stres sekolah online yang internetnya bagaimana, yang begitu, yang tugasnya nggak jelas apa bagaimana begitu. Ya kita berusaha lah mendampingi. Kalau kebetulan saya jadwalnya kan lebih bisa fleksibel ya. Kalau Dokter Magda kan dia lebih fix kalau jam 8 dia harus sudah berangkat. Kalau saya masih bisa fleksibel. Kalau memang saya bisa undur pasien tidak gawat kan bisa siang hari. Saya berusaha untuk pagi itu dampingilah anak-anak. Baru saya ada me time juga supaya saya nggak stres gitu kan. Baru saya kerja lagi. Semua itu kembali kepada kita sih. Nomor satu yang paling penting mungkin yang seperti Papi bilang kerelaan hati. Maka kita akan konsisten. Kalau sudah konsisten, saya rasa Tuhan juga pasti akan berkenan sih. Kan itu. Oke, ini menarik sekali ya dari semua sharing yang sangat hidup karena dialami sendiri, bukan cuma teori, gitu kan ya, dialami sendiri Bapak Ibu Saudara, yang menarik sekali dari pengalaman pribadi mereka semua. Nah, jadi kalau boleh saya sarikan beberapa hal yang penting, minimal buat saya pribadi berkesan gitu ya. Yang pertama pasti tadi kerelaan hati untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, ya, rela untuk terbiasa dengan kebiasaan baru, itu yang pertama ya. Dan yang kedua yang justru mungkin paling penting yang berulang kali disebutkan dari ketiga narasumber ini adalah iman ya kepada Tuhan. Saya suka dengan kurang lebih kata-kata Pak Yusuf tadi ya, bahwa justru di era pandemi ini semacam jadi kesempatan malahan untuk kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan justru itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kekuatan kita, betul ya semua ya. Betul. Nah, Saudara, saya akan tutup talk show kita ya dengan saya membacakan Mazmur 127. Ini sangat nyambung sekali dengan apa yang kita bicarakan semua. Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Era pandemi bisa jadi sebuah, selain tadi kesempatan, juga sebagai sebuah ujian. Apakah kita sedang membangun rumah ini di atas dasar yang betul atau tidak? Kalau di atas dasar kekuatan manusia, kekuatan finansial kita apalagi gitu kan ya, kita akan kolaps. Kita akan stres. Disinilah Tuhan katakan yang betul adalah Tuhan yang mestinya yang membangun rumah. Sehingga sekalipun kita menghadapi ujian pandemi, tidak tahu sampai kapan, tapi kita tetap kuat. Bahkan dijadikan kesempatan untuk kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan dan bisa bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih atas talk show-nya ini ya.
Saya mewakili Gereja Kristen Kalam Kudus, hamba Tuhan Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih sekali Pak Yusuf dan juga Dr. Magda, Dr. Andi yang sudah membagikan begitu banyak hal-hal yang berharga untuk kita. Dan semoganya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Kita tetap bergandengan tangan dan kita terus bisa berperan di tengah-tengah dunia ini. Tetap menggarami dunia ini sesuai dengan fungsi kita, peran kita masing-masing. Terima kasih Bapak, Amin, terima terima kasih kasih. dokter semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita begitu sangat diberkati oleh diskusi, acara talk show yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya ini boleh membangun keluarga kita untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita membangun keluarga yang kokoh di tengah masa pandemi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita tidak hilang percaya bahwa Dia adalah Allah yang sungguh mendengarkan setiap doa-doa kita. Mari kita serahkan segenap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan mari kita naikkan syukur kita untuk setiap pimpinan penyertaan Tuhan melalui doa syafaat kita. Mari kita angkat pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan penuh rasa percaya kita kembali naikkan pujian ini dari doa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mari saat ini kita berdoa untuk setiap keluarga jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, supaya diberikan hikmat bijaksana dalam membangun relasi dan komunikasi yang sehat antar anggota keluarga. Mari kita bersama-sama kita membuka suara kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga dan yang terus memelihara hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk memimpin hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, setiap keluarga jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan agar setiap anggota keluarga diberikan hikmat bijaksana, baik para suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua, untuk mereka dapat membangun relasi yang baik di dalam komunikasi yang baik ya Tuhan. Mereka boleh mengerti peran mereka sebagai anggota keluarga bagi setiap masing-masing individu di antara mereka, sehingga mereka ya Tuhan sungguh boleh bertumbuh di dalam pertumbuhan yang sehat dan mereka boleh saling membangun satu sama lain antar anggota keluarga. Kalau ada sakit hati, kepahitan yang timbul saat ini ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan setiap mereka boleh mendapatkan kedamaian, damai sejahtera yang daripada Tuhan, kasih yang berlimpah-limpah daripada Tuhan boleh memulihkan setiap hubungan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, yang kedua, mari kita berdoa secara khusus untuk konteks pandemi COVID-19. Mari kita berdoa agar setiap keluarga dapat menjadi contoh atau teladan yang baik dalam menjalankan protokol kesehatan, baik ketika beraktivitas di dalam atau di luar rumah, ketika berinteraksi dengan orang lain, atau ketika mereka harus mendidik dan mengajar kepada anak-anak mereka. Setiap orang tua harus mendidik dan mengajar kepada anak-anak mereka. Doakan agar setiap anggota keluarga, terkhususnya orang tua, dapat mengajarkan dan mendidik anak-anak mereka untuk waspada terhadap COVID-19 dan merawat, menjaga kesehatan mereka dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa agar setiap keluarga Kristen dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam menjalankan protokol kesehatan, dan para orang tua dapat mendidik anak-anak mereka untuk senantiasa waspada terhadap COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini secara khusus, biarlah kiranya Engkau yang memberkati agar setiap orang-orang Kristen melihat situasi yang saat ini tengah terjadi di tengah-tengah dunia, situasi yang banyak memberikan kerugian, situasi ya Tuhan yang banyak menimbulkan duka cita dan kesusahan. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan agar setiap orang-orang Kristen tidak hanya mengeluh dengan situasi ini, tapi boleh mengerti apa bagian dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Secara khusus ya Tuhan untuk keluarga, biarlah kiranya Engkau memberkati meresponi COVID-19 ini. Biarlah setiap keluarga boleh sungguh menjadi teladan yang baik, khususnya keluarga Kristen, teladan yang baik antara beriman dengan baik dan beriman dengan benar ya Tuhan. Mereka boleh tetap beriman kepada Tuhan, tapi juga tetap dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Berkati untuk setiap orang tua, supaya orang tua juga dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana seharusnya waspada ya Tuhan terhadap penyakit ini ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap menjaga kesehatan dengan baik. Orang tua mengajarkan bagaimana dapat menjaga kesehatan dengan baik bagi anak-anaknya, dan mereka juga ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga Kristen ini boleh menjadi teladan bagaimana seorang Kristen boleh hidup beriman di dalam Tuhan, tapi juga ya Tuhan melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap keluarga Kristen ke dalam tangan pimpinan Tuhan, supaya mereka boleh dapat menjadi teladan yang baik dalam menjaga protokol kesehatan bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini diberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita menaikkan doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk patung yang tak mampu mendengar. Tuhan kita, Allah kita sungguh adalah pribadi yang mendengarkan dan menjawab setiap pergumulan doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Saudara, kalau Allah mendengarkan doa kita, keraguan apakah yang masih ada di dalam hati kita untuk sungguh menyerahkan pergumulan kita hanya kepadanya? Saat ini saudara,
naikkanlah setiap doa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Mohonkanlah Tuhan yang menguatkan, memberi hikmat bagi saudara untuk dapat melalui setiap pergumulan yang ada. Bagi setiap saudara yang diberkati sampai hari ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan maupun doa ucapan syukur kita. Mari secara pribadi kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang kami panggil di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu datang menyerahkan pergumulan dari setiap jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Di tengah-tengah segala masalah yang terjadi, situasi yang sulit untuk dihadapi, relasi yang penuh yang membawa hati jemaat-Mu penuh dengan kebencian. Atau bahkan mungkin kerohanian yang terasa begitu sangat kering dan tidak bertumbuh. Tuhan, Engkau mendengar setiap keluhan mereka setiap hari yang mereka naikkan di hadapan Engkau. Tapi Engkau juga memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang menyatakan bahwa memang demikianlah di dalam kehidupan kami. Tidak menutup kemungkinan akan ada lembah kekelaman. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah gembala kami. Oleh sebab itu kami tidak takut bahaya. Tuhan, betapa firman-Mu itu menguatkan kami. Betapa firman-Mu itu membawa kami untuk di tengah-tengah pergumulan dan masalah kami bertumbuh di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini hamba-Mu membawa doa bagi jemaat-Mu di hadapan Engkau. Biarlah kiranya kebenaran demi kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi pegangan bagi setiap jemaat-Mu. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu menjadi suara Tuhan yang terdengar begitu nyata bagi jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu boleh melalui setiap masalah, kesulitan, cobaan hidup dengan kekuatan yang daripada Engkau, dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap masalah juga yang mungkin timbul di dalam kehidupan keluarga, kiranya tidak diselesaikan dengan emosi hati, emosi diri sendiri. Membawa luapan hati untuk diluapkan kepada sesama anggota keluarga mereka. Tetapi sungguh seorang suami, seorang ayah menundukkan diri di bawah kebenaran firman Tuhan. Seorang istri menundukkan diri di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak pun menundukkan diri di bawah kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kehidupan keluarga yang saat ini tengah bermasalah akan terselesaikan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah hati mereka. Dan biarlah setiap keluarga diberikan hati yang terus mengasihi Engkau dan mengasihi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap masalah pergumulan yang kami alami dalam hidup ini
Secara khusus untuk masalah yang mungkin timbul di tengah-tengah keluarga. Kiranya Engkau yang mengingatkan kami bahwa kebenaran firman-Mu itu yang menjadi dasar, yang menopang setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat bagi kami bersyukur dan berdoa. Amin. Temu doa selesai, talkshow selesai, mari kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.